Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu terdiri dari saya Siti Fatimah dan teman saya Ega Novita Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kelangkaan dan pilihan. Selanjutnya yaitu tentang kelangkaan dan pilihan, yaitu di mana kelangkaan itu timbul sebagai akibat dari interaksi antara sumber daya yang terbatas dan keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan menyebabkan pilihan harus dibuat, sehingga pilihan itu selalu mengandung biaya atau opportunity cost. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan opportunity cost? Yaitu biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang dikesampingkan atau ditinggalkan ketika mengambil keputusan. Hampir semua keputusan mengandung kompromi, dan there ain't no such thing as a free lunch. Selanjutnya, mengapa diperlukan biaya peluang? Biaya peluang diperlukan karena dalam memilih setiap keputusan ekonomi, maka manusia harus membuat sebuah daftar pilihan atau skala prioritas untuk menentukan mana yang hendak ia putuskan sebagai pilihan ekonominya. Hal ini tentu memudahkan manusia untuk mengatasi masalah ekonomi yang ia hadapi. Setiap kali memutuskan sebuah pilihan, berarti ia harus mengorbankan sebuah pilihan ekonomi lainnya untuk tidak dipilih. Baik, selanjutnya, bagaimana cara memahami sistem ekonomi? Ada 3 hal. Yang pertama, apa yang diproduksi, bagaimana cara produksinya, dan siapa yang menerima hasil produksinya. Proses produksi itu sendiri terbagi menjadi 2, sumber daya dan output. Sumber daya ialah tanah, tenaga kerja, dan modal. Output sendiri barang dan jasa yang bermanfaat bagi rumah tangga. Pilihannya antara konsumen dan produsen. Konsumen mencari kepuasan maksimal dari barang dan jasa yang digunakan, sedangkan produsen memanfaatkan sumber daya produksi yang terbatas untuk tetap mendapatkan output yang maksimal. Ada 6 faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, penggunaan sumber daya alam berlebihan. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Dan keempat, keterbiasaan kapasitas atau kemampuan produksi. Yang kelima, bencana alam dan teknologi yang tak ramah lingkungan. Nah, apa saja upaya untuk mengatasi kelangkaan? Sebagai konsumen, kita bisa daftarkan urutan barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai produsen, untuk mencari keuntungan harus memperhatikan jenis barang dan jasa, kombinasi jumlah, serta faktor produksi. Untuk negara sendiri, sumber daya tersedia harus diatur oleh pemerintah penggunaannya agar tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Selanjutnya, untuk mengatasi kelangkaan sebagai konsumen, yang pertama, memakai kebutuhan secukupnya saja, tidak membuang-buang kebutuhan tersebut. Yang ketiga, mendahulukan kebutuhan prima terlebih dahulu. Dan keempat, selalu berhemat dan mencari alternatif lain. Oke teman-teman, segitu aja presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.